Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom dan salam sejahtera buat kita semua yang nonton. Semoga dalam keadaan yang sehat selalu. Amin. Amin, 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 amin. Jadi kalian itu banyak yang nanya juga kayak, Bang Bim, dan gue juga bingung ya, kenapa? Ini sebelum gue bahas video, kenapa kalian yang jadi subscriber gue itu masih nggak nge-follow Instagram gue sih? Gue bingung deh. Gini, subscriber gue 330.000 something. Lah Instagram gue 50.000. Itu 250.000 sekian itu kemana? Karena gini, gue sekali lagi bilang ke kalian yang ada di bawah sini, itu tuh Instagram gue. Jadi kalian bisa follow Instagram gue supaya kalian itu merasa dekat dengan gue. Dan gue sering banget ngejawab pertanyaan dari masyarakat-masyarakat tampan yang lainnya di story-story gue. Kadang ya gitulah, kalian akan lihat sisi asli gue di Instagram gue itu lebih konyol tuh ya. Dan di TikTok gue juga ada, cuma itu lebih fokus ke fashion. So ya, di video kali ini salah satu masyarakat tampan dari YouTube mempertanyakan tentang parfum apa yang cocok untuk keseharian bang. Nah, gue bingung karena harusnya kalau misalnya lo nge-follow gue, lo tahu gue udah bikin parfum baru gitu. Cuma ya udah deh, anggaplah kalian nggak tahu dan gue anggap kalian masyarakat tampan yang tidak punya Instagram atau mungkin nggak tahu yang di bawah ini ada logo Instagram itu Instagram gue. Nah kali ini gue akan bahas aja langsung tentang parfum apa yang cocok untuk kegiatan sehari-hari kalian. Let's go! Ya, yang pertama adalah sebelum lo beli parfum, gua akan minta lo harus paham tentang konsentrasinya, concentration dari jenis-jenis parfumnya. Ada yang namanya fresh, eau fresh tuh yang paling kecil. Di bawahnya cologne, terus atasnya ada eau de toilette, EDT, di atasnya ada eau de perfume, terus di atasnya lagi ada perfume, di atasnya lagi banyak ada extract perfume, banyak deh. Biasanya di pasaran itu 3 doang biasanya. Ada yang EDT, eau de toilette, ada yang eau de perfume, sama ada yang perfume. So ya, jadi EDT, EDP, dan perfume ini bedanya dari konsentrat campuran dari bibit aroma parfum, dari bibit parfum, terus dari alkohol sama airnya. Terus berpengaruh ke performa ketahanan lama di tubuh kita. Walaupun emang konsentrasi ini bukan jadi faktor utama dalam penentu performanya lama atau enggak. Kalau biasanya di pasaran, di publik gitu ya, EDT itu kebanyakan 5-15% campuran antara parfum, alkohol, dan air. Nah kalau misalnya si EDP itu di 15-20%, untuk parfum di 20-40%. Nah ketahanannya si EDT itu dari 4-5 jam. Kalau si EDP itu 5-6 jam. Nah kalau untuk perfume itu 6 jam ke atas, sampai 7-8 jam, bahkan ada yang 12 jam. Tergantung dari karakter kulit kita menyerap si partikel parfum. Itu yang gue bilang tadi, kenapa konsentrasi itu bukan menjadi faktor utama penentu performa dari parfum yang kita miliki. Jadi parfum itu nyerap partikelnya ke kulit kita juga jadi salah satu faktor lainnya yang bisa membuat di gue mungkin bisa 7 jam, di kalian mungkin bisa cuma 5 jam, atau mungkin sebaliknya di kalian bisa 12 jam, di gue cuma 6 jam. Itu faktor lainnya adalah si karakter kulit kita. Nah kenapa gue jelaskan konsentrasi di awal ini? Konsentrasi ini menurut gue besar kalau misalnya kalian mau beli parfum. Kalau misalnya lo pengen punya parfum yang bertahan lama, ya lo harus cari yang perfume. Kalau misalnya perfume mahal, karena memang biasanya konsentrasi lebih tinggi, si bagian aroma parfumnya, si bibit unggul itu lebih mahal, lebih banyak, ya pasti akan lebih mahal. Jadi alkohol dan airnya lebih sedikit, lebih banyak si bibit parfumnya, pasti akan lebih mahal. Terus di bawahnya ada EDP, eau de perfume, lebih murah sedikit. Cuma tergantung lagi dengan kantong kalian. Kalau misalnya masih mahalan, ada yang di bawahnya EDT. Nah yang kedua adalah acara atau kegiatan sehari-hari lo. Kalau misalnya lo biasa di dalam ruangan gitu ya, gua akan sangat paksakan lo jangan pakai yang terlalu manis. Menurut gua itu akan annoying. Kayak parfum lo di harian yang biasa di kantor, yang udah mumet kepala gitu ya, lo harus cari yang, kalau misalnya lo suka yang manis-manis, cari yang ada campuran freshnya. Misalnya ada green grass-nya, misalnya ada citrusnya, bergamotnya, itu bisa jadi salah satu referensi lo cari parfum. Kayak contohnya Everlast. Everlast ini adalah variety dari gue, dari by Bimo Givari. Nah ini ada green grass-nya, terus ada sweet fruity, tuh ada buah-buahan yang manis, dan aduh, lu lihat sprayernya, heis ya. Dan ini gua bener-bener cari
kayak mengarahkan ini bau anak millennials yang bersemangat, yang fun, yang energetik, yang kreatif, yang easy going. Itu bener-bener aroma dari Everlast ini akan lo dapetin. Kalau untuk kegiatan kantor misalnya atau anak-anak sekolah, udah deh, lo nggak usah banyak tanya. Apalagi yang daily activity, gue bener-bener saranin banget kalau misalnya lo mau seger tanpa ada annoying, terus dapet manis ya, dapet banyak suka semua orang dengan sebuah parfum, ya gue bisa bilang jawabannya adalah Vachetta Everlast. Kalau misalnya lo emang pengen dapet parfum yang bisa disukain banyak orang, yang manis, nggak susah untuk orang nyium terus kayak parfum lo enak. Nah tuh ya, orang akan gampang banget bilang parfum lo enak dengan Vachetta Everlast, karena gini, tujuannya emang orang pakai parfum adalah dicium orang gitu kan. Sekarang gue masuk ke kalau misalnya kegiatan lo adalah udah orang kantoran yang lebih formal gitu ya, bisa juga sebenarnya dipakai daily. Cuma menurut gue Foreman ini kesannya lebih berkarakter banget. Nah, si Foreman ini menurut gue akan membedakan lo dari teman-teman lo yang lainnya. Lo akan terlihat lebih serius, lo akan terlihat lebih kece, lo akan terlihat lebih macho dengan si Vachetta Foreman. Ayo kita tes sprayernya ya. Tadi belum panas deh. Gue nggak tahu ya. Kalau misalnya lo belum lihat di Instagram gue, di TikTok gue juga ada. Gue punya temen namanya Citra. Otomatis deh, cewek itu pasti bener-bener memperhatikan tentang parfum-parfuman, wangian gitu ya. Begitu dia cium ini pertama kali, dia langsung bilang, "Bim, ini bau parfum mahal." Dia bilang gitu. Ya emang gue tes gue dipertanyakan. So ya, kita lanjut ke tips yang berikutnya. Kayak aroma itu juga penting ya, sama kayak kegiatan lo tadi. Kalau misalnya lo kegiatan di luar ruangan pakai manis juga menurut gue sedikit annoying. Gue akan minta lo pakai yang fresh kayak misalnya Chanel yang Allure Homme Sport. Itu genrenya Sea Vibes, bau aroma laut. Jadi emang dari anak bayi pun, Cece yang misalnya suka mampet hidungnya, itu ada semprotan hidung, itu pure seawater. Jadi emang seawater itu menyegarkan untuk bagian pernafasan kita. Ada juga di dunia parfum, Sea Vibes itu emang menyegarkan. Nah jadi gue bener-bener minta kalian harus perhatikan kegiatan dan aroma kalian itu harus sinkron. Kalau misalnya lo pengen meeting sama orang yang serius, lo mau meeting sama bos, direktur gitu ya, jangan pakai yang fun-fun gitu. Karena menurut gue lo nggak butuh itu. Lo butuh parfum yang bisa membawa karakter lo lebih kuat dan lo bisa dihargai oleh lawan bicara lo. Dan the last but not least adalah stop untuk beli refill dan mulai untuk beli produk lokal tuh ya. Banyak banget udah referensi parfum-parfum lokal itu. Gue banyak banget kenal orangnya secara personal, yang nggak gue kenal secara personal pun juga banyak, yang cuma via online. Banyak banget deh parfum lokal yang keren-keren menurut gue. Dan stop untuk beli refill, karena refill itu sangat berbahaya di kulit lo. Ada yang namanya IFRA, jadi International Franchise, ada regulasi dari untuk bikin franchise perusahaan gitulah. Nah si parfum refill ini itu melanggar mah kurus ya, melanggar peraturan franchise ini. Jadi dia masukin bibit dan alkohol itu perbandingannya beda dari peraturan yang seharusnya untuk bikin usaha. Mungkin emang lebih baik dari segi performa, bisa lebih tahan lama, terus dari segi harga juga jauh lebih murah, cuma berbahaya untuk pemakainya. Untuk si kulit, yang ditaruh di kulit itu bahaya banget. Nah gue minta jangan, karena sayang banget. Harus perhatiin diri lo. Kalau misalnya lo mau beli sesuatu yang mahal, itu jadikan hadiah untuk diri lo. Lo jaga diri lo sendiri, lo yang akan merasakan kebahagiaannya. Karena gini, satu-satunya tempat tinggal adalah badan lo. Badan gue ini adalah satu-satunya tempat tinggal yang gue tinggalin. Rumah ini cuma gedungnya ini loh sebenarnya, badan ini. Kayak lo jaga badan lo, ya itu apresiasi lo ke diri lo. Lo kasih parfum ke badan lo, itu apresiasi diri lo. Lo pakai apapun untuk diri lo yang bagus, itu adalah apresiasi diri lo dan akan membuat badan lo bekerja lebih baik untuk lo lagi ke depannya. So, selain that's it sih, harusnya parfum sehari-hari ya, yang cocok untuk sehari-hari lo. Bisa banget lo cek Vachetta. Lo harus support gue kalau misalnya lo mau gue support terus ya. Ada linknya di deskripsi box di bawah. Nanti juga ditulisin terus sama Babang editor, Babang Riannya, ditulis vachetta.bmg. Kalian cek, kalian follow. Kalau misalnya lo udah beli, sampaikan ke Mimin Instagram atau ke gue langsung apa yang harus bisa develop ke depannya atau harus kita perbaiki lagi ke depannya. Cuma yang penting harus lo beli dulu, baru lo kasih tau ke gue. Oke? Lo harus beli karena harum, wangi, enak, sumpah. Karena kalian adalah orang yang awesome, special, and amazing. And we just have to. There you go.